Waktu Roh Kudus menuntun, mengarahkan, membimbing, mengingatkan, dan mengajar para rasul menulis Alkitab setelah ratusan tahun Yesus pergi ke surga. Tidak ada yang bertabrakan, tidak ada yang bertolak belakang. Tema besar yang ditulis oleh para rasul itu bicara tentang karya penyelamatan, karya pengampunan, dan karya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Itu saja temanya. Nggak lebih, nggak kurang. Kesamaan tema yang sama dicatat oleh para rasul, penulis Alkitab yang jumlahnya lebih dari 10 orang. Bisa sama tema sentral dari kitab yang mereka tulis. Siapa yang bisa menyamakan itu? Hanya karena Roh Kudus saja yang bekerja di dalam diri mereka, sehingga kesamaan tema itu tetap terjaga dengan sempurna. Tidak ada yang melenceng. Perjanjian baru juga membuktikan dirinya berasal dan bersumber dari Tuhan. Sekalipun para rasul dipakai menjadi juru tulis atau menjadi alat peraga untuk melakukan, menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Yesus memberikan kuasa penuh kepada para rasul. Menulis, bahkan mengajarkan, tapi juga apa? Yesus memberikan kuasa kepada para rasul. Kalian juga harus menghidupi firman Tuhan yang kalian tulis. Contoh Matius pasal 10:40. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Artinya perjanjian baru yang ditulis oleh para rasul. Sama kok. Bicara tentang Yesus. Bicara karya pengorbanan Yesus kok. Sekalipun para penulis perjanjian baru itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nanti akan kita kupas tuntas juga tuh. Memiliki pendidikan yang berbeda-beda. Budaya yang berbeda-beda. Dan juga mereka memiliki kehidupan di zaman yang berbeda. Tapi menarik. Inti berita yang mereka tulis sama. Bicara tentang karya pengorbanan Yesus. Pasal 10:16 mengatakan barang siapa mendengar kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Artinya penulis perjanjian baru itu para rasul. Mereka hanya menuliskan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati, apa yang mereka rasakan. Lewat konfirmasi Roh Kudus tentunya. Tidak mungkin mereka menambah, apalagi mengurangi. Yohanes pasal 17 ayat 18 dan 20 mengatakan sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Siapa? Para rasul, para murid. Diutus, dipilih, dipanggil, ditugaskan oleh Tuhan untuk menulis firman Tuhan. Dalam perjanjian baru. Tuhan berdoa supaya para rasul itu tetap dalam kontrol dan bimbingan Roh Kudus. Mencatat, menulis kitab-kitab perjanjian baru. Sehingga tidak ada yang boleh mereka kurangi, apalagi yang mereka tambahi. Jadi sama. Pengawasan Roh Kudus di dalam diri para rasul itu sangat luar biasa. Waktu mereka menerima firman itu, lalu menuliskannya, lalu mengkhotbahkan, lalu mengajarkannya. Dan juga apa? Mereka menghidupinya. Jadi kalau kita mau simpulkan sementara, Bapak Ibu, sumber-sumber kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh para rasul penulis perjanjian baru. Itu adalah hasil real. Kesaksian hidup orang-orang yang hidup pada zaman Yesus. Dalam hal ini para murid. Itu sumber firman Tuhan yang mereka tuliskan di dalam Alkitab. Karena sumbernya itu jelas. Dari Tuhan. Dan penulis ini sebagian besar adalah saksi mata yang pernah hidup di zaman Yesus.
Maka saya kira tidak ada satupun yang meragukan apa yang mereka tulis itu bukan firman Tuhan, tapi 100% firman Tuhan. Ini masih saksi hidup. Yang pernah hidup pada zaman ini. Masih saksi hidup mereka. Nah, ini mendorong kita untuk semakin terus melihat otoritas dan kuasa kita perjanjian baru. Sungguh 100% adalah. Baik, mari kita perhatikan bagian berikutnya. Sekarang kesaksian dari para rasul. Penulis kita perjanjian baru. Mereka juga bersaksi dengan tegas, jelas, dan lugas. Yang mereka tulis itu adalah firmannya Tuhan, bukan firmannya mereka.